di Taman Mini Indonesia Indah. Ikutin keseruan kita ya. Indonesia is the most beautiful land in the universe. The land where we were born. The nation where we grew up. So many colors that live together in peace. With a million timeless treasures. With an abundance of natural wealth. Indonesia is not just wonderful. Indonesia is a wonderland. Ayo ikut kita. Indonesia merupakan negara yang kaya akan budaya dan sejarah. Setiap daerah memiliki warisan budaya yang mencerminkan identitas serta nilai-nilai luhur masyarakat. Museum Pusaka yang berada di kawasan Taman Mini Indonesia Indah merupakan salah satu tempat yang mewariskan budaya. Museum ini menyimpan berbagai benda pusaka Nusantara sebagai bagian dari kekayaan budaya bangsa. Dari bara dan besi, keris dilahirkan ditempa oleh waktu, doa, dan jiwa para leluhur. Terbuat dari nikel olahan, roll nikel, baja, meteor Argentina, dan besi raw Iran. Bila, pamor, ganja, dan hulu berpadu dalam keris, setiap bagian berjiwa menyimpan makna dan mengalirkan hikmah leluhur. Keris merupakan salah satu senjata tradisional Nusantara yang memiliki nilai budaya, sejarah, dan filosofi yang sangat tinggi. Keris memiliki makna simbolis yang berkaitan dengan nilai kehidupan seperti keberanian, kewibawaan, perlindungan, dan keseimbangan. Keris sering digunakan dalam upacara adat, serta benda pusaka yang diwariskan secara turun-menurun. Oleh karena itu, keris dipandang sebagai simbol spiritual dan budaya. Keris di setiap daerah Indonesia memiliki corak dan fungsi khas. Berakar kuat di Jawa sebagai simbol budaya, spiritual, status, dan perlengkapan adat. Seringkali dipakai di belakang dengan filosofi sopan santun. Sementara itu, di Sumatera, Sulawesi, dan Kalimantan, keris diletakkan di depan karena sifatnya lebih sebagai senjata taktis siap tempur, mencerminkan budaya maritim. Bentuknya bervariasi, ada keris lurus atau jalak, dan berkelok atau luk dengan jumlah luk ganjil. Dengan Bapak siapa namanya Pak? Kenalkan, nama saya Didik Sudaryanto. Pengelola apa? Di sini saya sebagai edukator di Museum Pusaka Taman Mini Indonesia Indah. Edukator ya Pak. Izin bertanya ya Pak. Boleh, silakan. Ini apa tujuan utama didirikannya Museum Pusaka di Taman Mini Indonesia Indah ini Pak? Yang jelas awalnya itu sebelum ada tujuan-tujuan tertentu dari pusaka-pusaka di Museum Pusaka ini, hasil hibahan pertama. Hibahan dari seorang perempuan ahli keris, juga kolektor keris, namanya Ibu Sri Lestari. Dia istri dari Mas Agung, seorang Tionghoa sudah mualaf masuk Islam. Waktu itu seorang Cina Tionghoa, dia mencintai budaya Indonesia, khususnya pusaka-pusaka di Nusantara. Paling banyak sih keris di sini. Terus kemudian tujuannya jelas juga mencintai, biar teman-teman dan adik-adik semua mencintai budaya khususnya yang ada di Nusantara, khususnya pusaka ataupun keris di sini. Edukasi tujuannya. Edukasi tujuannya. Ya. Terus lanjut pertanyaan kedua, bagaimana peran Museum Pusaka Taman Mini Indonesia Indah dalam mengenalkan kebudayaan kepada generasi yang muda Pak? Tentu perannya sangat penting Kak. Karena dengan adanya museum seperti ini, kita melakukan edukasi dengan cara kegiatan pemanduan, contohnya terus banyak sekali sekolah-sekolah dari luar daerah ke sini untuk mengenal dan dikenalkan tentang apa sih pusaka apa saja sih yang ada di Museum Pusaka. Dan kami mengenalkan itu setiap hari, bahkan semakin banyak hari-hari ini Kak. Terus izin lanjut ya Pak ke pertanyaan ketiga, itu bagaimana Museum Pusaka Taman Mini berperan sebagai media komunikasi antar budaya bagi para pengunjung? Maaf, ulangi Kak. Bagaimana Museum Pusaka berperan sebagai media komunikasi antar budaya kepada pengunjung? Jadi seperti pertanyaan yang kedua tadi, media komunikasi kepada para pengunjung dengan cara melakukan
edukasi, kemudian pameran-pameran juga. Kami ke daerah-daerah mengikuti berbagai pameran, undangan-undangan juga. Terus selain itu sekarang lebih gampang karena banyak media sosial. Iya. Terus kami dibantu juga oleh para marketing, membawa rombongan sekolah SD, PAUD, TK, SMP pada kesini semua. Terus kami jadi lebih gampang untuk menjalin komunikasi tadi dan mengenalkan. Makasih ya Bapak. Itu pertanyaannya Pak. Siap. Iya. Cukup. Dua pusaka ini, Kris Kiyahi Janardana dan Kris Bahari, mencerminkan kekayaan budaya Indonesia. Meski berbeda bentuk dan fungsi, keduanya menyimpan nilai sejarah, filosofi, dan identitas masyarakat pada masanya. Keris bukan sekedar senjata, melainkan simbol filosofi dan identitas masyarakat Jawa yang diwariskan dari generasi ke generasi. Di masyarakat Bugis, keris adalah simbol kehormatan dan kedewasaan. Keris Jalak Buddha mencerminkan pengaruh spiritual dan sejarah dalam budaya Jawa. Di ruang ini, keris disusun bukan sebagai senjata, melainkan warisan sejarah dan karya budaya. Koleksi pusaka ini menjadi bukti nyata bahwa tingginya nilai estetika dan teknik tempa logam Nusantara. Sebab pada akhirnya, menjaga pusaka adalah cara kita menjaga martabat bangsa.